Di zaman sekarang ini keadaannya mengalami pasang surut dalam konteks belajar mengajar. Kalau zaman dulu murid mencari guru. Kalau sekarang guru yang kelayapan mencari murid. Begitulah kira-kira kondisi kita. Kalian merasa kesal nggak dengan berita tentang ijazah Pak Jokowi yang sampai hari ini tidak kunjung reda dan tidak kunjung selesai? Terbaru kuasa hukum Joko Widodo mengatakan bahwa kalau Jokowi menunjukkan ijazahnya maka bisa chaos. Bisa chaos artinya menurut mereka yang saya tanggap nanti rakyat ini semuanya bisa malah minta-minta semua pejabat harus dipaksa menunjukkan ijazah. Saya pikir itu pernyataan yang sangat hiperbolik, mengada-ada dan tidak berdasar fakta. Sejak dulu sejarah bangsa kita tidak pernah ada rakyat yang ujuk-ujuk meminta ijazah asli para pejabatnya. Sama sekali belum pernah ada sejarah. Baru terjadi di zaman Jokowi. Dan ini juga membuat kita kaget. Mengapa Jokowi yang dipandang sebagian orang adalah presiden yang paling hebat, paling sukses, ternyata sekarang setelah lepas menjabat adalah presiden yang paling tidak tenang hidupnya. Bahkan kalau dikatakan presiden yang paling dihina-hina. Bahkan kesannya sekarang Jokowi ini adalah mantan presiden Indonesia yang paling menderita. Selain menghadapi hujatan publik, ketidakpercayaan publik, tuduhan publik, Jokowi juga terbaru mengidap sebuah penyakit yang terlihat mendera kulitnya. Kita tidak tahu penyakit apa. Katanya sih alergi. Ya oke lah, tak apalah itu. Tetapi saya lama-lama kesal juga dengan kondisi pemberitaan tentang ijazah Jokowi yang tidak kunjung selesai. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum telah melakukan konferensi pers dan menghentikan laporan dari TPUA. Katanya ijazah Jokowi identik dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Tetapi tidak pernah menyatakan bahwa ijazah itu adalah asli atau otentik. Hanya dikatakan identik dengan 3 pembanding lainnya. Dan paling lucu lagi, Rizwan Sianipar, salah satu sang penggugat ijazah Jokowi ini malah berkunjung ke tempat kediaman Pak Kasmujo. Beredar videonya. Bagaimana Pak Kasmujo mengaku bahwa apa yang dinyatakan Jokowi 2017 tentang ijazahnya itu, tentang posisi Pak Kasmujo yang diakui Jokowi sebagai dosen pembimbingnya, ternyata dibantah oleh Pak Kasmujo bahwa bukan dia dosen pembimbing skripsi dan juga bukan pembimbing akademik. Di sini Jokowi telah secara vulgar tidak jujur. Kalau saya katakan berbohong mungkin terlalu ekstrim. Saya mau memilih kata tidak jujur. Dan sekarang paling kocak semua ini tidak kunjung ada beres-beresnya. Dan laporan Jokowi di Polda Metro Jaya terkesan sangat lambat majunya. Padahal kalau mengacu kepada hasil lab 4 dari Barreskrim Polri, penelitian dilakukan oleh Mabes Polri yang menghentikan laporan TPUA, harusnya laporan Jokowi Widodo ini sudah harus naik ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka. Tapi mengapa sampai sekarang setelah banyak saksi-saksi yang diperiksa tidak kunjung naik dari status penyelidikan ke penyidikan? Apa yang menghambat perkara ini? Sudah berbulan-bulan. Dan publik terus disuguhi oleh drama-drama yang tidak penting soal pemberitaan ijazah Jokowi ini. Bahkan Luhut pun sudah turun gunung berbicara yang menyatakan, wah sakit jiwa. Saya juga prihatin dengan statement Pak Luhut ini. Siapa yang sakit jiwa dalam hal ini? Saya pikir yang sakit jiwa adalah orang yang tidak mau menunjukkan kebenaran tentang dirinya. Itulah yang sakit jiwa. Kebenaran tentang dirinya salah satunya adalah ketika dia mengakui dia seorang insinyur, maka dia harus berani menunjukkan fakta-fakta bahwa dia adalah insinyur. Dan harusnya Pak Jokowi melakukan itu. Tapi kenapa Pak Jokowi tidak melakukan itu dan membiarkan polemik ini semua berlarut-larut, bahkan berencana untuk memenjarakan orang dengan laporan polisinya di Polda Metro Jaya? Saya kenapa semakin muak ya melihat pemberitaan tentang ijazah Jokowi ini. Apakah Pak Jokowi tidak ingin menyelesaikan ini dengan tampil menjadi orang baik yang akan mendapat empati publik? Saya pikir itu jalan terbaik. Tapi ini dibiarkan semakin keruh.
Dibiarkan semakin keruh dan semakin berlarut-larut. Bahkan terbaru Victor Suryadi mengatakan bahwa ijazah ini dibuat di Pramuka ya, kalau saya tidak salah baca. Beliau mengatakan, dan Dwi Jayanto juga tahu itu. Saya tidak mengerti pengakuan ini benar atau tidak. Saya hanya membacanya di media dari berita-berita yang beredar. Tapi saya belum melakukan konfirmasi apakah itu benar atau tidak. Pernyataan Victor Suryadi. Saya mengenal Victor Suryadi. Tapi apakah itu benar pernyataan beliau, saya juga tidak tahu. Tetapi satu hal bagi saya adalah saya semakin muak, semakin nek, semakin jengkel dengan pemberitaan soal ijazah palsu Jokowi ini. Jokowi hampir tiap hari tampil menjadi bintang pemeran utama dari semua pemberitaan di negara ini. Ijazah lah, kapal JKW lah, kapal Iriana lah, kapal itulah, soal macam-macam lah, soal jadi ketum PSI lah. Ya ampun Pak Jokowi, kenapa Bapak nggak istirahat saja dari kancah politik ini? Ambil ketenangan hidup Bapak. Ambil ketenangan hidup. Segeralah deklarasikan, tunjukkan bahwa ini ijazah saya asli. Saya dapat dari UGM, tidak ada yang boleh menggugat ini. Ini benar-benar asli. Begitu kan selesai, Bapak akan mendapat empati politik dari publik, empati dari masyarakat. Tapi ya sudahlah, terserah Bapak. Saya hanya mau menyampaikan saya muak dan semakin jengkel dengan ini. Dan saya berharap Polda Metro Jaya segera menuntaskan laporan Jokowi dan segera menetapkan para tersangka kalau memang adalah benar ijazah Pak Jokowi itu asli. Jangan dibiarkan berlarut-larut begini Pak. Muak kita negara ini, muak kita melihat situasi ini. Segera panggil mereka, tetapkan sebagai tersangka, ajukan ke pengadilan kalau memang ternyata benar ijazah Jokowi itu asli. Saya pikir begitu saja. Ruwet sekali negara ini dibikin ijazah Jokowi ini.